Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai operasi dari 3 tabel ya. Jadi ada 3 tabel yang akan kita operasikan menggunakan pemrograman PHP dan database management system MySQLi. Nah, di sini sudah saya tuliskan spesifikasi database-nya pada latihan kali ini, yaitu nanti kita akan buat database yang isinya itu 3 tabel, yaitu siswa, rombel, sama kompetensi. Perlu kalian ketahui, siswa itu nanti berisi dengan data-data siswa, rombel itu diisi dengan data rombel. Rombel itu singkatan dari rombongan belajar atau biasa kita kenal kelas. Ya, bukan kelas yang jenjang ya, tapi kelas yang nama kelasnya kayak 10 RPL 1, 10 RPL 2, 10 AKL 1, 11 RPL 1, 11 RPL 2, dan lain sebagainya. Kemudian ada kompetensi. Ini adalah tabel yang berisi nanti kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita. Atau kalian boleh tambah-tambahkan sebagai latihan. Kompetensi keahlian tuh kayak rekayasa perangkat lunak, akuntansi keuangan lembaga, otomatisasi tata kelola perkantoran, dan lain sebagainya. Ada role yang harus kalian ikuti di sini, yaitu yang pertama penamaan. Penamaan di sini kita tentukan namanya itu menggunakan frase sekolahku underscore nama pendek kamu. Ini nama pendek ya. Jadi kalau misalnya mau pakai namanya 2 kata ya berarti harus ditambahkan underscore sekali lagi. Di sini ada sekolahku underscore nama underscore pendek underscore kalian. Jadi kalau nama pendeknya tetap 2 kata ya berarti harus pakai underscore. Contoh nama saya Muhammad Mawahib, panggilan saya Wahib, maka di sini sekolahku underscore Wahib. Kemudian untuk tabel-tabelnya, spesifikasinya untuk tabel kompetensi di sini ada ID kompetensi dan NM kompetensi beserta dengan detail yang harus kalian buat ya. Seperti ini ya. Mungkin untuk keterangannya cukup dulu, kita langsung saja ke aplikasi ya. Untuk membuat rancangan tabel ini kita perlu membuka PHP MyAdmin sebagai interface dari MySQLi-nya. Interface itu ada banyak ya. Jadi ada MySQLi, ada PHP MyAdmin, ada MySQL front, dan lain sebagainya. Yang sudah ada bawaan dari XAMPP, kita diberikan satu aplikasi berbasis web namanya PHP MyAdmin yang kita harus jalankan dulu si Apache-nya agar aplikasinya bisa dibuka atau PHP MyAdmin bisa dibuka. Ya, ini harus berjalan. Kemudian karena dia berbasis web, kemudian MySQL-nya juga harus berjalan karena dialah yang dioperasikan. Ya. Kalau sudah, ketik localhost, kemudian kita masuk ke PHP MyAdmin seperti ini ya. Kita lihat panduannya. Yang pertama kita buat sekolahku nama pendek kalian ya. Kita buat ini satu database. Nah, sudah jadi ya. Untuk tabel yang pertama ada tabel kompetensi ya. Tabel kompetensi kita hitung ada berapa kolomnya, ada ID kompetensi dan NM underscore kompetensi. Ada 2 ya, ada 2. Ada ID kompetensi, spesifikasinya integer 10 primary key auto increment. Integer 10 primary, ini di go aja, dan auto increment. Yang keduanya NM kompetensi, varchar 50. Nah, kalau sudah, pastikan ini ya storage engine kita pakai InnoDB ya. InnoDB kita pakai. Terus kita save. Ini baru satu tabel. Ada tabel yang kedua, tabel siswa. Kita klik new pada sekolahku ya. Tabel name-nya siswa. Kolomnya ada 4, udah ada bawaannya. Ada ID siswa, integer 10 primary atau teman. ID siswa integer 10 primary auto, ini kita go auto increment. Kemudian
Oh maaf, kita jangan bikin ini dulu ya, kita jangan bikin siswa dulu, tapi kita bikin yang rombel dulu ya. Kenapa? Karena ID kompetensi kita pakai yang ini ya, nanti ID kompetensi kita hubungkan. Ada rombel, ID rombel, integer 10, primary key atau increment, nm rombel, varchar 50. Kemudian jenjang integer 10. Kemudian ID kompetensi integer 10 foreign key. ID kompetensi integer 10, dia foreign key atau index ya. Kasih index. Go. Ya, ini kita simpan. Kemudian kita buat tabel siswa. Ada ID siswa. Kemudian ada nm underscore siswa. Kemudian ada alamat dan ada ID rombel. ID siswa integer 10 auto increment, nama siswa varchar 50, alamat varchar 200, ID rombel integer 10 index. Ini NoDB juga, kemudian simpan. Nah, setelah tabel itu selesai dibuat, maka langkah selanjutnya kita masuk ke tab designer. Kita masuk dulu ke database-nya ya. Jadi database-nya diklik dulu sampai muncul daftar tabelnya di bagian structure. Jadi kalau kita masuk ke sini, ini kita berarti pilih tabel. Jadi kalau structure-nya tabel. Tapi kalau kita klik database-nya, maka yang tampil adalah tabel. Karena database itu terdiri atas tabel-tabel. Jadi kalau dilihat structure-nya atau strukturnya, maka yang namanya database itu terdiri atas tabel-tabel. Nah, kalau yang tadi, yang tabel, kalau dilihat strukturnya, maka dia terdiri dari kolom. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk tabel ada beda sedikit, yaitu ada browse. Nanti kan kalau tabel kan diisi. Yang diisi pada database itu adalah tabelnya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke database sehingga terlihat strukturnya berupa tabel. Kemudian kita hubungkan tabel-tabel ini sesuai dengan hubungan yang tadi sudah kita atur. Ya, kita lihat di sini hubungan antar tabel. Relational database ya. Kita buat kelas yang pertama itu ada ID ada kita di sini untuk yang siswa itu punya hubungan ada ID rombel karena kita menambahkan satu foreign key yaitu ID rombel. Berarti ini kaitannya dengan tabel yang memiliki ID rombel sebagai ID utama, yaitu tabel rombel. Jadi di sini maksudnya nanti siswanya itu ketahuan rombel berapa atau ada di kelas yang mana. Ya, cara menghubungkannya adalah kita buat relasinya dengan cara klik create relationship, kemudian pilih reference key-nya atau pilih kolom yang sifatnya sebagai primary key, kemudian kita pilih selanjutnya ketika sudah dipilih maka disini ada tulisan select foreign key, pilih foreign key dari si ID rombel ini yang tadi sudah kita klik, dia ada tabel yang mana, ternyata ada tabel siswa. Ya, kita buat di sini on delete-nya kita atur cascade dan on update juga kita atur cascade. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadinya sudah ada ya siswa dan rombel sudah berhubungan. Kemudian pada rombel di sini ada ID kompetensi. Artinya rombel ini nanti juga akan dibaca
bisa kita baca ID kompetensinya ID kompetensi berapa gitu ya. Jadi kita tambahkan saja, kita buat create relationship-nya, pilih reference key-nya, pilih yang primary key, kemudian pilih yang ID kompetensinya, yang foreign key-nya. Nah, kita cascade, kemudian oke, jangan terbalik ya. Jadi yang dipilih duluan adalah primary key baru foreign key. Jangan sampai kita pilih yang foreign key-nya dulu baru primary key-nya. Nah, ini seperti ini jadinya ya. Siswa ada di kelas, kelas ada di kompetensi, seperti itu. Nah, mungkin sampai sini harus sudah paham dulu nih ya. Ini harus sudah ngerti nih. Kemudian kalau sudah di bagian sini bisa kalian screenshot karena nanti akan dikumpulkan bagian relasinya. Jadi kalian lihat aja, nanti dikumpulkan. Jadi harus kalian screenshot sampai ada ini ya, sampai terlihat nama database-nya untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar bikinan kalian. Kalau sudah di screenshot, disimpan dulu ya, pilih di sini relasi 3 tabel, ini namanya designer underscore nama kamu ya, supaya nggak ketukar-tukar. Kemudian disimpan, klik. Yaitu untuk yang desainernya ya, nanti akan diminta di penugasan. Jadi disimpan dulu. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan pembuatan tabel, yaitu kita coba isi dengan data dummy. Data dummy ini kita isi dengan dummy yang beraturan, jangan dummy yang tidak bisa terbaca ya. Sebelum mengisi data dummy, kita perlu tahu dulu tabel mana sih yang bisa diisi duluan gitu ya. Dari ketiga tabel ini yang bisa diisi duluan yang mana gitu. Nah, kita analisis bersama-sama. Tabel yang bisa diisi terlebih dahulu adalah tabel yang tidak memiliki foreign key. Karena kalau nanti kita pilih yang rombel dulu, ketika bikin 10 RPL1 misalnya, jenjangnya kelas 10, ID kompetensinya belum ada dari kompetensi. Jadi ini ketergantungan terhadap tabel yang ini. Begitu pula yang ini, yang siswa. Siswa nanti harus memilih rombelnya. Kalau rombelnya masih kosong, maka siswanya ini nggak bisa diinput karena yang namanya database itu pengisian tabelnya itu harus satu row utuh. Ketika di row itu ada yang tidak bisa terisi, maka itu tidak boleh ya. Kecuali emang di pengaturannya kita setting boleh nol gitu. Tapi idealnya adalah satu row database itu harus terisi. Maka kalau nanti kita pilih siswa, nama siswa Budi, alamat Pamulang, rombelnya belum ada, ya nggak bisa ya, karena ini ketergantungan terhadap tabel rombel, dan tabel rombel juga ketergantungan terhadap tabel kompetensi. Maka yang diisi terlebih dulu adalah yang tabel kompetensinya. Cara pengisiannya adalah dengan cara klik kompetensi, kemudian klik insert. Nama kompetensinya kita tulis rekayasa perangkat lunak misalnya ya. Yang ID kompetensi tidak perlu diisi karena dia punya atribut auto increment, yaitu dia akan mengisi sendiri secara otomatis. Kemudian kita coba lagi otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, ini kalau kita go ya dua-duanya akan terisi ya. Sekarang kompetensi kita lihat di bagian browse sudah ada rekayasa perangkat lunak dengan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Selanjutnya dari kompetensi kita isi yang rombel dulu ya. Kita lihat di sini kalau kita insertkan yang bagian rombel, ini sudah ada pilihan ya. Jadi karena kita tadi udah menginputkan 2, maka ketika ID kompetensinya dan kita sudah melakukan desain tabelnya, kita relasikan, maka otomatis dia akan menampilkan isi dari tabel referensinya ya, isi dari tabel kompetensi ya di sini. ID kompetensi ada ya. Kita isi sekarang nama rombelnya. Yang bagian ID rombel juga tidak perlu diisi karena kita setting di situ auto increment ya. 10 RPL 1, jenjangnya kelas 10. ID kompetensinya kita pilih yang rekayasa perangkat lunak, tapi nanti akan terisi 1 karena yang akan dipilih adalah ID-nya, bukan frasenya ya, bukan namanya.
Ini hanya membantu kita dalam menampilkan ID-nya. ID-nya sih angka 1 ini nih ya, yang 1 tuh ya. Kemudian kita bikin lagi mungkin pakai 10 aja ya. Jangan pakai X ya. 10 gitu. 10 OTKP 1. Jenjangnya kelas 10. ID kompetensinya adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kita go, maka di rombel sudah ada isinya. Kemudian setelah itu ketika rombel udah ada, kita bisa nambahin siswa nih baru ya. Kok gitu ya? Karena ID rombelnya di situ ya. Kalau rombelnya tadi masih kosong, ini nggak akan muncul. Kita tambahkan nama siswanya adalah Muhammad Budi Riyadi misalnya. Alamatnya ada di Jalan Flamboyan nomor 19 RT 0506 misalnya. Dia anak RPL misalkan seperti itu ya. Kemudian Indah Ayuning Tias misalnya. Alamatnya Jalan Pluto nomor 20 RT 0304 misalnya. Mau lengkap lagi misalnya Pamulang Barat. Dia anak OTKP misalnya. Seperti itu. Go, maka dia sudah masuk. Nah, jadi dengan adanya desainer di sini, otomatis nanti dia akan saling berkaitan dan bisa menampilkan isi dari tabel referensi. Nah, ini dulu ya. Jadi untuk pembuatan tabel, videonya saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.